Nama saya Senjadia Pitaloka, NIM C7221810. Di sini saya akan membahas mengenai pihak-pihak dalam acara peradilan pidana, khususnya untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara pidana. Selamat menyaksikan dan memahami. Sebelum membahas mengenai pihak-pihak dalam acara peradilan pidana, alangkah lebih baik jika kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian hukum acara pidana. Yang pertama, menurut Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui peraturan-peraturan alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Hal ini dibedakan dari hukum pidana material atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik. Peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Yang kedua yaitu pengertian hukum acara pidana menurut Van Bemmelen. Ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian hukum acara pidana menurut Van Hatum. Hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Kemudian, berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, apabila ada suatu perkara atau sengketa atau apapun itu namanya, khususnya dalam perkara pidana, yang terjadi dalam masyarakat haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana merupakan sengketa pidana antara negara atau jaksa penuntut umum yang ada dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara, yang bertindak mewakili korban atau viktim dengan pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Tarkel berpendapat bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yaitu negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication. Kemudian Stephen Vego berpendapat bahwa metode penyelesaian perkara terdiri dari lumping it, avoidance, negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication. Namun keduanya memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan merupakan cara yang terbaik. Kemudian apabila kita memahami mengenai penyelesaian perkara dalam peradilan pidana, selain sebagai pelapor dan pengadu, khususnya untuk tindak pidana aduan, maka tidak semua orang bisa terlibat dalam acara peradilan pidana. Hanyalah mereka yang secara hukum diberi kewenangan dan hak serta kewajiban saja yang dapat untuk melakukan penegakan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut ini adalah mereka-mereka yang menjadi para pihak dalam acara peradilan pidana. Yang pertama yaitu setiap orang. Siapapun bisa bertindak sebagai pihak dalam acara pidana, yaitu dalam hal sebagai orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana. Misalnya, mengadukan terjadinya tindak pidana dalam tindak pidana aduan. Kemudian, menangkap pelaku tindak pidana dalam hal tertangkap tangan. Dengan demikian, maka setiap orang juga mempunyai hak untuk menjadi saksi atau berhak didengar keterangannya terkait terjadinya tindak pidana demi kepentingan hukum, baik yang dialami oleh dirinya sendiri, dilihat oleh dirinya sendiri, dan ataupun didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tersangka dan terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Istilah tersangka ini dipakai dalam acara pidana saat proses penyidikan di kepolisian. Kemudian terdakwa disebut pula dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 15 bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan di sidang pengadilan,
Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan. Kemudian yang ketiga yaitu penyelidik dan penyidik. Penyelidik dalam pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan penyelidikan, maka menurut ketentuan dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik karena kewajiban memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, maka penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Sehingga berdasarkan pada ketentuan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk yang pertama, mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana ataukah bukan. Yang kedua, melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan. Yang ketiga, merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan penyidikan. Sedangkan penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 butir 1. Menurut pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan memiliki kewenangan sebagai berikut. Berikut kewenangannya berdasarkan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian penyelidik dan penyidik di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan penyelidik dengan penyidik terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, di mana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Polri. Sedangkan penyidik tidak hanya merupakan kewenangan Polri, tetapi juga bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu atau PPNS. Kemudian, pihak keempat yang ada dalam peradilan pidana, yaitu penuntut umum. Harus dibedakan pengertiannya antara jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.
serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Kemudian pihak yang kelima yaitu penasihat hukum. Dalam perkara pidana, tersangka ataupun terdakwa dapat didampingi oleh seseorang yang membela perkaranya, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut penasihat hukum. Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah baru. Sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, prosedur, dan pengacara. Karena pembela sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas maupun lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas-jelas bersalah melakukan apa yang telah didakwakan. Padahal sebenarnya, fungsi pembela atau penasihat hukum adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran material atas perkara yang telah terjadi. Adapun tindakan hukum yang dilakukan penasihat hukum dalam pembelaan perkara pidana dapat berupa: yang pertama, pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penasihat hukum dapat melakukan persiapan-persiapan untuk membela pemberi kuasa atau klien, mengajukan permohonan penangguhan penahanan si tersangka, permohonan pra-peradilan dan ganti rugi, dan lain sebagainya terkait dengan pelaksanaan penyidikan, termasuk mengajukan bukti-bukti kepada penyidik. Selain itu, tujuan utama pembelaan oleh penasihat hukum dalam penyidikan adalah melakukan pendampingan dalam pemeriksaan untuk memberikan dorongan moral menghindari potensi tindak penyimpangan. Misalnya, sikap dan tindakan penyidik yang merugikan hak-hak tersangka yang mungkin dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Kemudian, pada tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan, setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum, penasihat hukum membuat eksepsi baik secara lisan maupun tulisan atau pledoi. Kemudian pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi. Setelah dibacakan tuntutan atau requestroir dari jaksa penuntut umum haruslah ditanggapi dengan pembelaan atau pledoi oleh penasihat hukum. Kemudian dalam tahapan upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila setelah diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama, ia merasa tidak terima atau menolak isi putusan tersebut, banding ke pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan tinggi banding. Apabila setelah diperiksa dan diputus oleh hakim agung terhadap putusan pengadilan di bawahnya, setelah diputus oleh Mahkamah Agung dalam pengadilan tingkat kasasi, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan. Terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang sudah memperoleh ketentuan hukum tetap tersebut, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan kemudian juga bisa diajukan gerasi kepada Presiden. Perlu diingat bahwa sebelum memberikan pembelaan perkara pidana, terlebih dahulu, seorang penasihat hukum harus mendapat surat kuasa khusus dari terduga, tersangka, atau terdakwa sebagai pemberi kuasa, baik tanpa substitusi maupun dengan hak substitusi. Yang dimaksud dengan memberikan kuasa dengan hak substitusi adalah pemberian hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain. Mereka tercantum dalam surat kuasa di atas. Tetapi tentu saja harus juga melalui pelimpahan secara resmi dan sah menurut hukum, yaitu melalui surat kuasa pula kepada mereka yang mewakili penerima kuasa pertama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seorang hakim merupakan jembatan terakhir dalam mencari suatu keadilan. Hakim diposisikan sebagai orang yang paling tahu tentang hukum.
Bahkan apapun keputusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya. Peranan hakim adalah aktif, dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak, tetapi juga aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1939 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Peradilan dilaksanakan oleh majelis hakim, dipimpin oleh seorang hakim ketua. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 17 juga menjelaskan hal yang sama. Selanjutnya, dalam Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa hakim ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Kedudukan hakim ketua sebagai pimpinan sidang menempatkan dia sebagai seseorang yang berwenang menentukan jalannya persidangan yang memeriksa terdakwa. Semua tanya jawab harus melalui hakim ketua. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim, baik kepada panitra, terdakwa, maupun penuntut umum, harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan ketertiban pemeriksaan dan ketertiban persidangan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pihak-pihak dalam peradilan acara pidana. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.